bahwa ini adalah hari keberuntunganku dan aku akan menang gitu kan. Oh sebentar lagi bakal menang. Jadi ada pikiran-pikiran yang salah. Di mana saja, kapan saja, dimanapun atau ngumpet di mana dengan hanya gadget aja kamu bisa berjudi ya kan. Ngeslot. Seiko bagus banget tuh diajak diskusi temennya. Tahu nggak kenapa akhirnya ketika dia tahu itu kalah itu tidak baik tapi dia memilih. Karena tadi brain disease. Jadi di otaknya itu ada bagian yang dia tidak bisa memilih atau memilah ini benar atau salah. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Berjudi gitu nggak bisa mengendalikan diri. Nah gitu kan nggak bisa stop. Aku pengen berhenti tapi nggak bisa stop. Nah terus yang kedua dia ada toleransi. Tadi bertaruhnya cuma 100.000 nih. Sehari gitu. Sekarang gue jadi 1 juta. Kita nanganin kasus yang kita rawat karena tadi pencobaan. Nah tadi dia adiksi judi, dia bermain dengan pinjol dan Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Apa kabar hari ini? Oke. Kembali lagi di acara Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Harus panjang dong. Harus panjang. Oke, kembali lagi dengan saya Eko Winarto, host hari ini. Dan hari ini kita mau ngomongin apa sih? Hari ini kita mau ngomongin hal-hal yang menarik lagi. Mungkin sekitar 30 sampai 40 menit ke depan. Akan berbicara apa? Kita akan berbicara seputar tentang adiksi. Ya, adiksinya apa ya? Adiksi judi online. Kalau kita bilang judol ya. Judol. Dan di depan saya sudah ada bintang tamu yang luar biasa. Ya ini Dr. Yeni Sinambela SPKJK. Ya. Dokter spesialis kesehatan jiwa, konsultan adiksi psikiatri. Psikiatri adiksi ya? Iya. Oke. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Aku jadi deg-degan ya. Saya yang disapa, harusnya saya yang menyapa ya. Oke, apa kabar Dok hari ini? Baik. Mas Eko juga baik ya? Alhamdulillah baik. Yes. Gila. Ini sekarang lagi gencar-gencarnya ya Dok ya. Kalau dilihat dari tayangan televisi, tayangan yang mungkin seliweran di TikTok, Instagram, YouTube, itu salah satunya adalah judi online. Betul. Udah sangat banyak ya di Jakarta, itu terutama di Indonesia ya. Ya. Tapi sebenarnya apa sih judi online itu Dok? Iya ya, marak banget benar Mas Eko. Ini suatu hal yang marak banget karena kalau kita lihat di berita-berita udah banyak banget korbannya. Banyak banget, dan korbannya nggak cuma dia, banyak di sekitarnya juga. Jadi kalau bicara tentang adiksi atau adiksi judi itu kita tahu dulu nih adiksi ini apa. Adiksi itu kan suatu brain disease. Apa itu brain disease? Penyakit otak kronis itu penyakit dulu. Otak kronis. Nah, kalau udah adiksi judi berarti itu suatu penyakit otak kronis yang berkaitan judi. Jadi ada pola bertaruh yang maladaptif, yang salah nih. Oke, maladaptif tuh yang berlebihan kah atau gimana? Yang udah patologis, udah salah lah, udah yang sakit lah istilahnya gitu kan. Dia nggak bisa ngendalin diri, gitu ya. Terusnya dia, ya tadi udah begitu banyak mengeluarkan banyak uangnya, kekalahannya, mengeluarkan konsekuensi negatif yang luar biasa banyak. Dia tetap masih memilih judi tersebut, nggak bisa ngontrol, nggak bisa ngendalin diri. Oke. Mungkin saya bisa tarik kuncinya adalah dia nggak bisa kontrol. Yes, nggak bisa ngendalin diri. Nggak bisa ngendalin diri. Walaupun udah banyak jor-joran kerusakan atau konsekuensi negatif tersebut. Dan dia kambuhan juga gitu. Berulang-ulang kan kadang-kadang ini. Aku bertobat deh, gue nggak mau lagi. Tuh tiba-tiba, gue main lagi. Jadi berulang-ulang gitu. Jadi karena udah kayak misalnya gini. Kayaknya semalam udah cukup, udah selesai. Terus besok kayak enak lagi deh. Iya gitu, kangen lagi ya kayak bentar lagi gue bakal menang deh gitu. Akhirnya jatuh lagi berulang-ulang. Dan itu adiksi. Yes, adiksi judi online. Ya saat ini memang lagi besar judi online. Iya. Sampai dibahas sama YouTuber besar loh. Judul. Tapi gini Dok, kalau kita lihat dari kesehatan jiwanya, ini termasuk gangguan jiwa nggak Dok? Ya, good question. Jadi gini. Jadi dulunya nih namanya bukan adiksi judi mungkin itu kalimat bahasa awam ya. Itu kita kalau di kesehatan jiwa kita sebut judi patologis. Nah judi patologis. Ya, itu termasuk bagian dari kondisi gangguan kejiwaan gitu loh ya. Dan itu termasuk ada juga istilah gambling disorder. Nah, gambling disorder. Ya, kalau kita sebut judi patologis dan itu termasuk dari gangguan kejiwaan. Itu termasuk gangguan jiwa ya.
Oke, tapi sebenarnya sama nggak sih dok kalau judi online dengan kan kita sama-sama adiksi ya, adiksi judi online dengan adiksi yang dulu kita bahas dulu nih, dulu sama Naza. Oh oke, yang narkoba ya. Yang narkoba ya. Iya, narkoba. Nah itu dia. Jadi gini, ngomongin adiksi judi itu ternyata tuh mirip gitu dengan adiksi narkoba. Jadi sirkuitnya di otak ya, jadi di otak tuh kan ada gambar-gambar neurotransmitter, ada sirkuit-sirkuitnya lah. Itu tuh mirip banget. Mereka cara kerjanya, gejalanya, dan kadang-kadang mereka bisa timbul bersamaan. Dan kita sebut dengan dual diagnosis. Gimana tuh dok? Jadi gini, satu sisi dia make nih ya, make sabu gitu ya, sampai ketergantungan. Satu sisi ketika dia make sabu, dia lagi high, dia ngejudi tuh. Dia dua-duanya dia. Nah itu kita bilang dual diagnosis. Itu kayak udah jatuh tertimpa tangga, tertimbun reruntuhan. Iya gitu loh. Jadi memang sirkuitnya sama, gejalanya hampir sama. Dan juga ya tadi tuh mereka juga ya tadi pengen banget toleransinya ada gitu kan ya. Terusnya akhirnya menambah lagi segala macam, ada konsekuensi tapi tetap memilih gitu. Tetap memilih itu ya. Dan walaupun sebenarnya dia tahu nggak sih resikonya apa gitu dok? Tahu lah, kan mengalami konsekuensi negatif juga. Tapi tadi nggak bisa lepas. Karena tapi tahu tapi nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Itu ya istilahnya kayak cinta kali ya. Kecinta banget gitu ya, nggak bisa lepas. Tapi ini istilahnya udah patologis lah ya. Dia nggak bisa mengontrol, mengendalikan diri gitu loh. Oke. Dari situ dia. Tapi sebenarnya kalau dari kita lihat adiksi judi sendiri ya dok, ada nggak sih dok tingkatan prosesnya gitu dok? Oh iya. Jadi memang nggak harus orang tuh nggak langsung judi online kan, nggak langsung adiksi judi kan, tapi pasti ada sebab, ada prosesnya itu kan. Betul. Jadi semua mulai dari mencoba-coba. Nah, awalnya kan coba-coba dulu ya. Coba-coba gitu kan. Kayaknya enak ya. Dari bertaruh 100.000 gue menang nih 12 juta. Emang karena sistemnya begitu kali ya dibuat ya. Jadi mulainya dia bertaruh 100 coba-coba. Totalnya langsung menang 12 juta. Itu kan menjadi kayak apa ya kita bilang. Ada sistem reward. Iya, sistem reward atau dia mendapat kemenangan yang luar biasa. Itu yang mengingat dia kayaknya asik nih judi gitu kan. Coba-coba dulu. Terusnya dia nambah lagi situasional. Kalau lagi ada pesta ngumpul. Abis itu apa? Dia menjadi habituasi, kebiasaan gitu kan. Jadi bermasalah dan akhirnya kenal lah itu ya. Sudah jadi judi dia sudah. Oke, walaupun sebenarnya sekarang nih udah sering dibahas nih oleh beberapa orang kalau sebenarnya kalau sistem judi online itu udah pasti ngerugiin gitu kan. Udah pasti merugikan tapi tetap aja mau dilakuin. Karena proses itu ya di awal dia udah dapat reward. Dapat menang banyak, akhirnya ternyata kalah juga sebenarnya di akhir-akhirnya ya. Kalau kita lihat gini, kan kamu apa sih yang membuat kamu tuh susah untuk bisa lepas gitu. Gimana ya dok, saya terngiang-ngiang, saya gak mau deh. Saya gak mau kalah gitu, saya mengejar kekalahan saya. Nafsu saya dok, udah hilang gitu kan istilah katanya bahasanya ya. Karena saya gak mau kehilangan, nanggung gitu kan. Istilahnya kalau misalnya nanti mungkin kalau kita bertaruh 1 juta, setelah itu kita kalah, kita bertaruh 2 juta bakal menang tuh, balik modal tuh. Gitu gak sih pikirannya? Jadi itu dia, ngomongin pikiran, ada pikiran yang salah Mas Eko. Jadi pikiran mereka kita sebut distorsi kognitif. Pikiran yang salah, seakan-akan aku akan menang, aku memiliki tangan yang hot hand gitu ya. Tanganku akan bakal rezeki. Kalau gitu gatel mau dapat uang gitu ya. Dia merasa bahwa ini adalah hari keberuntunganku dan aku akan menang gitu kan. Oh sebentar lagi bakal menang. Jadi ada pikiran-pikiran yang salah gitu. Dan ternyata boncos juga. Boncos. Nah itu kebanyakan boncosnya yang menang bandar. Oh iya Allah. Setiap gamer pasti yang menang siapa ya bandar lah, kita tahu lah kita tahu. Kan. Tapi kalau di Indonesia sendiri dok berapa banyak? Iya. Jadi memang kami pernah melakukan penelitian ya tahun 2021 itu kalau kita pakai ada nama instrumen SOGS ya. SOGS apa itu dok? Itu suatu instrumen untuk menilai seberapa nih dia udah mengalami adiksi judinya gitu ya. Oh berarti ada indikatornya ya. Memang penelitian itu untuk mencari indikator itu. Nah itu kalau kita pakai cut off 5 itu sekitar 2%. Prevalensinya 2% dong. Ya kita bayangin itu dulu 2021. Jadi kalau dilakukan penelitian sekarang mungkin akan lebih banyak. Iya. Fenomena gunung es. Mungkin. Nah itu serem juga dong dok. Yang kelihatan cuma sedikit. Iya. Saya rasa seperti itu akan makin banyak. Ya kan gini. Di mana saja, kapan saja, dimanapun atau ngumpet di mana dengan hanya gadget aja kamu bisa berjudi ya kan, ngeslot. Oh iya sih dok, benar. Jadi yang nggak pakai dikejar-kejar kayak kalau kita pakai drugs kan.
pasti dikejar Ketahuan sama ada polisi lah. Iya, gitu ada kan. polisi. Kalau ini kan enggak, ngumpet aja di kamar, gelapin main nggak kelihatan. Oke, Ya kan? oke. Jadi banyak. Tapi judi kalau judi online, judi sendiri ya, definisi judi sendiri, adiksi judi, kita balik tuh. Iya, Itu ada berapa, Dok? Oh, jenis-jenisnya Ya, ya. jenis-jenisnya, Dok. Sebenarnya kan judi itu kan macam-macam ya. Karena semenjak zaman Covid itu kan, karena semua serba internet segala macam berkembang tuh, yang online gitu kan. Tapi yang marak tuh kayak misalnya slot. Bakarat. Saya Iya lihat kan? Dok, jujur Iya. aja Dok, ini Iya. teman saya, samping saya abis gajian nih Dok. Oke. Ini nih temen yang udah saling ngobrol ya. Ya. Teman saya di samping saya baru gajian, mungkin kisaran saya lihat angkanya sekilas aja, Ya. dia bilang 50.000. Oke. Tapi di situ angkanya 1 juta sampai 1,5 juta kayaknya. Iya, betul. Dan itu uang dan sorry Dok, 3 menit habis Dok. Betul. Itu 1 juta ya. 1 juta Dok. Ada beberapa pasien kita enggak 1 juta. Lebih dari itu, 5 juta, 10 juta, 50. Kalau makin bertaruh kan itu kan makin panas kan. Gue pengen bertaruh lebih lagi. Bisa banget. Tapi bisa juga yang tadi tuh cincai 2.000, Oke. 5.000. Jadi akhirnya komprominya enggak apa-apa ya cuma 2.000 doang. Enggak apa-apa, cuma 10.000. 5.000. Tapi akhirnya tadi akan terus menerus menuntut lebih lagi. Oke. Walaupun sebenarnya misalnya nih, Iya. saya tanya sama rekan saya ini, lu kenapa sih judi online? Ya ini iseng aja. Tulisannya iseng aja. Tapi kok iseng aja sampai ngorbanin gajinya dipakai buat ini? Saya juga mikir kenapa sih. Terus dan saya bilang, menang nggak? Dapat sih kok, dapat gitu. Cuman nggak cuman, dia bilang dapat. Terus apa yang lu udah jumlah lu yang keluarin dan lu dapat gitu? Harusnya kan Iya. harusnya bisa menang. Kalau misalnya itu udah kalah, lu istilahnya ya udah dong, stop Ya. dong. Dan ini masih gitu. Nah Mas Eko bagus banget tuh diajak diskusi temennya. Tahu nggak kenapa akhirnya ketika dia tahu itu kalah itu tidak baik tapi dia memilih. Karena tadi brain disease, jadi di otaknya itu ada bagian yang dia tidak bisa memilih atau memilah ini benar atau salah. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia tidak bisa memprediksi segala macam. Itu udah rusak. Itu yang dirusak Dok ya? Iya kan, jadi Oke. bentuk struktur otaknya itu sudah mengalami perubahan. Itu dia. Ini yang bahayanya. Tapi gini Dok, gimana seseorang itu bisa jadi adiksi judi ya, terutama judi online? Ya, jadi gini, memang untuk ya tadi kan untuk proses menjadi adiksi itu tidak cepat gitu kan. Butuh Dan proses. itu butuh ada faktor lah kita bilang. Ada 3 faktor yang utama, yaitu faktor genetik gitu ya. Ada Genetik. faktor lingkungan, Oke. ada faktor agentnya. Agentnya Agentnya di sini tuh- atau si judinya ini Oh, gitu oke, akan judinya. beda dengan maksudnya macam-macam gitu ya. Misalnya gini, genetik. Misalnya gini, kamu dari keluarga yang genetiknya ada adiksi gitu kan, entah adiksi rokok, nikotin, suka juga main joker karo, ketahuan deh. Misalnya, atau enggak keluarganya ada yang adiksi pakai drugs gitu, kecenderungan dia untuk adiksi besar gitu. Oke, berarti emang karena itu juga gen juga ya? Jadi kita tanya, misalnya dia adiksi judi, di keluarga kamu ada nggak? Ada Dok, kakek saya main judi Dok. Judi apa? Judi joker karo dibilang gitu kan. Sampai seperti apa? Iya sampai bertaruh Dok. Nah itu kecenderungannya ada ya. Oke. Dan ada suatu jurnal mengatakan memang ada transmisi genetik di situ. Ada gitu loh, oke. memang ada. Jadi secara genetik menurun. Nah, tapi kan kita nggak bisa mengubah. Ya udah deh nggak usah karena genetik. Udah deh gue nggak gitu. Justru ketika kita tahu di genetik ada, kita harus hati-hati. Gitu. Harus ada waspadanya. Nah, gitu. Kalau itu dia tahu, dia. oh ternyata bokap gue begini nih gitu. Hati-hati Harus gitu kan. hati-hati dong. Jangan oke aku coba lagi. Jangan jadi gitu kan ya. Aduh. Kayak gituan. Itu genetik. Nah di faktor biologi ada yang disebut dengan kamu kepribadiannya kecenderungannya apa gitu kan. Jadi kan ada orang yang cenderung risk taking. Dia suka yang Ambil resiko. gitu. Ambil resiko. Ada yang suka impulsif gitu kan. Ada juga. Ada juga orang yang kecenderungan depresi, cemas. Jadi itu caranya dia untuk melepaskan kepenatannya. Kepenatannya. Gue zet gitu judi gitu kan. Masuk ke Bisa. judi. Jadi dia memiliki mekanisme coping yang tidak cukup baik Oke, gitu kan. coping stresnya kalau kita Nah, bilang iya, itu coping dia. stresnya jalurnya nggak bener gitu. Ya iya dia Malah pakainya ke kayak judi. gituan ya. Nah kalau dari lingkungan ya tadi mungkin di lingkungannya teman-temannya sukanya berjudi. Atau di lingkungannya dia tekanan kerja begitu besar. Akhirnya tadi gue memilih berjudi gitu kan. Atau banyak hal lingkungan. Terusnya misalnya agentnya dia suka yang tadi kalau main slot atau bakarat yang sukanya 50-50. Yang bagaimana gue langsung deh
milih hitam putih atau merah biru oke, gitu oke, kan. oke, yang kayak koin gitu ya, Dok? Nah, itu beresiko juga. Kayak gitu. Oh, oke. Ya. Tapi sebenarnya orang yang disebut seperti apa, misalnya gejala-gejala yang seseorang yang udah jadi oke nih, dia ternyata adiksi judi nih. Oke, ya jadi gini, seseorang kita sebut adiksi judi pertama gitu ya. Kita lihat dalam 1 tahun terakhir gitu ya, dia gini, lu ada nggak berjudi gitu, nggak bisa mengendalikan diri. Oh, Nah gitu kan, nggak bisa stop. Aku pengen berhenti tapi nggak bisa stop. Nah terus yang kedua, dia ada toleransi. Tadi bertaruhnya cuma 100.000 nih. Sehari Kok gitu. sekarang gue jadi 1 juta. Gue NKI gue cair gitu ya. Gue langsung bertaruh nih 50. NKI gaji maksudnya gitu ya. Gaji Atau ya enggak, kamu. jadi makin lama itu makin ada toleransi. Dan dia berbohong untuk menutupi dia punya aktivitas judi. Misalnya dia punya bini gitu kan, dia punya istri. Dia gak terus terang gitu Enggak ya. terus terang. Misalnya abis dari mana gitu papa atau papi gitu kan. Oh enggak, aku dari abis rapat. Padahal dia ngumpet, nyeruput, sambil nyeruput dia sambil bermain. Tahu-tahu uang habis aja. Habis saja. Terus siapa lagi? Tadi berbohong kan. Terusnya dia sampai ya tadi konsekuensi negatif. Oke. Seperti misalnya pernikahan tidak baik-baik saja. Dia berhutang di mana-mana. Ini yang paling sering nih, yang paling sering. Tapi itu kaitannya berarti sama pinjol. Nah itu dia kan berhutang di mana-mana, dia keluarga udah nggak mau minjemin lagi. Akhirnya kan ya tadi dia pakai tuh pinjol yang legal susah, pakai yang ilegal. Nah yang ini yang paling banyak yang begitu menyeramkan karena lipatan bunganya ngeri kan. Itu tuh gila sih. Gila. Tapi kita bahas juga kayaknya tuh kalau misalnya adiksi pinjol. Gitu kan, itu mengerikan. Sampai akhirnya tadi dia udah no way out, tidak ada jalan keluar gitu kan ya. Sampai pekerjaannya juga dia nggak kerja, sampai bisa dipecat. Atau yang pelajar sampai nggak bisa konsen. Dokter saya kalau di sekolah pikiran saya, aduh kayaknya gue harus bertaruh gini deh, kayaknya asik tuh deh. Jadi pikirannya tentang judi, preokupasi kan, ada preokupasi. Dan lebih memilih berjudi dibanding aktivitas lain. Misalnya dia suka nge-gym atau dia suka berenang, dia nggak demen yang kayak gituan, nggak suka. Dia suka sepak bola kalau cowok gitu kan. Enggak suka. Dia lebih suka asik. Main handphonenya, gitu. slot dan sebagainya iya, gitu. Iya, slot dan teman-temannya ya. Togel juga ada ya, togel ayam. Aduh ya Allah. Togel. Seperti itu. Togel apa sih? Togel ayam ada, bertarung ayam. Apalagi tuh? Banyak. Dokter meneliti adiksi judinya luar biasa. banyak macam ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali tanda-tanda bahwa ternyata benar. Kamu tidak bisa mengendalikan diri. Kamu semakin lama toleransinya ada. Hidupmu lebih dikuasai oleh si judi tersebut. Kamu berbohong dan sampai akhirnya tadi menyusahkan keluarganya loh. Dia minjem kepada keluarganya loh. Gitu. Itu ada juga gitu. Ini sangat luar biasa sih gejala-gejalanya. Waduh, tapi itu sebenarnya luar biasanya karena ada toleransinya sih. Saya garis bawahi karena dia bertoleransi terhadap judi online. Maksudnya terhadap judi online makin meningkat akhirnya kan. Karena aduh jadi speechless nih. Speechless karena memang ternyata toleransi terhadap itu tuh harusnya udah di-cut dari awal ya. Nah itu dia kan istilahnya pada saat dia berjudi kan itu tadi gue bertaruh 100.000 gue menang 12 juta. Itu kan seperti reward, sistem rewardnya tuh keluar dopamin ya. Banjir lah istilahnya kalau kita gak bayangin gitu kan di dalam otak kita dopamin banjir itu yang bikin dia high gitu. Iya, saya pernah lihat juga Dok sebuah konten yang menarik yang dia lepas dari judi online sih. Tapi awal mulanya dia judi online itu karena ya tadi coba-coba 100.000 ternyata dapat 35 juta. Nah itu 35 juta. 35 ya. Iya, habis itu dia kalah, mobilnya dijual. Oke. Dia mulai semuanya dari nol. Dan untungnya karena ini kisah inspirasi dia baik lagi. Bersyukur ya. Nah itu sangat senang ketika dia mengalami kejatuhan. Ya kejatuhan itu bisa loh sampai depresi loh. Dia kan tadi kehilangan semuanya kan. Benar. Mungkin bininya juga ninggalin dia, kehilangan harta, pekerjaan itu bisa dong dia menjadi sedih. Enggak semuanya beruntung ke mereka kayak tadi yang saya ceritain ya. Mudah-mudahan sih ada pemulihan ya. Maksudnya dia bisa kembali yang seperti kisah inspiratif itu. Tapi tidak seindah itulah Lorenzo. Tapi itu mungkin itu tadi dari sekian ribu orang ya cuman itu kali. Iya, memang ada juga yang ya akhirnya ya pokoknya yang penting dia tidak lagi menggunakan, tidak lagi bermain. Yang tadi luar biasa ya seperti kayak drama itu kan ketika kamu jatuh habis itu tuh. Kayak drama. Tidak seperti itu. Tapi at least yang bagus adalah dia memilih untuk stop. Dia memilih untuk
berpikir untuk stop aja udah bagus banget luar biasa. Berpikir mencari pertolongan saja menurut saya sudah luar biasa. Iya, kalau udah nggak bisa terus gimana cari pertolongan itu udah luar biasa ya. Menurut saya Dia udah sadar gitu ya. Udah bagus banget. Tapi dari semua ini sebenarnya dampak negatif. Iya. Buat judi online mungkin dari baik buat dirinya sendiri atau mungkin lingkungannya atau mungkin keluarganya itu gimana sih? Iya, jadi buat dirinya nih, karena tadi kan ada sistem ketika dia berjudi nyaris menang, itu kan suasana yang luar biasa enak kan. Tiba-tiba dia nggak main lagi nih, itu tuh dia bisa gelisah. Dia bisa kayak yang tadi sedih, kayak rasa kok gue hampa ya. Orang nggak kuat ngadepin seperti itu, makanya dia kembali lagi, judi gitu loh. Karena kan fase-fase ketika dia tidak bermain, itu kan kayak orang kalau sakau ya. Gitulah kayak gituan kan istilahnya ya. Iya, sakau. Udah gak enak, gak nyaman. Akhirnya ya udah deh untuk gue ini kayaknya gue harus balik lagi. Nah itu membuat dia siklus. Nah pada fase itu dia bisa sedih, depresi, bisa cemas, depresi, ya? Bisa. Kan kita sering tuh orang bundir gitu kan ada loh. Kita nanganin kasus yang kita rawat karena tadi pencoba. Karena tadi dia adiksi judi, dia bermain dengan pinjol dan ya itu tadi rentetan ya. Udah pinjol juga. Dan dampaknya seperti itu. Misalnya pernikahannya jadi tidak baik-baik saja gitu kan. Akhirnya pekerjaan tidak baik-baik saja, asetnya hilang gitu kan. Itu konsekuensinya. Dan yang terpenting lagi, dia mungkin tadi menarik diri jadi nggak merawat diri dengan baik sekali. Oke. Saya jujur sih sebenarnya susah berkata-kata dok. Iya benar-benar. Tapi itu di sekitar kita loh. Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya keluarga sendiri nih dok, yang kena, sebenarnya kita nih harus ngapain sih dok? Ya nggak gampang ya. Itu tadi kita harus rangkul dia. Kita rangkul dia, kita motivasi dia apa yang dia lakukan itu udah nggak baik gitu kan ya. Kita ajak dia untuk mencari profesional pertolongan. Karena kan tadi kalau udah sampai yang rentetan tadi, kita harus bantu dia. Berarti emang keluarga di sini adalah orang yang mungkin harus support, bukan support dalam hal itu ya, maksudnya support bagaimana dia untuk bisa lebih baik lagi. Betul, ya betul. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh profesional seperti dokter nih misalnya? Baik, jadi kalau pasien itu datang gitu ada dua ya biasanya pasiennya ya. Datang dengan kesadaran sendiri, datang yang dibawa sama keluarga. Itu beda tuh. Kalau beda treatment ya. Misalnya kalau dia datang sendiri, dok, saya udah adiksi judi dok, kayaknya saya udah nggak bener deh. Saya rasa saya harus berhenti dok. Ini udah begitu banyak. Itu udah penting kita. Karena kan berarti dia sudah sadar. Berarti itu jauh lebih mudah ya berarti. Iya, itu sebenarnya. Udah ada kesadaran. Dia sadar dia butuh pertolongan. Nah kalau yang ditarik-tarik, kenapa nih? Gak tahu, tanya aja mama saya. Gitu. Tanya saja mama saya nggak ngerti kenapa gitu kan. Nah itu yang lebih berat kayak gitu. Tunggu dok sebentar. Itu ada di rumah sakit ini dok? Pertanyaan itu kayaknya seneng. Ada dok di sini? Pasti di sekitar kita banyak. Oke. Pasti. Makanya saya senang banget Mas Eko dengan podcastnya. Ini adalah bagian untuk kita memberikan awareness ke masyarakat. Ini tujuannya untuk emang judi online nggak baik, adiksi nggak baik. Kita harus mencoba bersama-sama untuk bisa saling menyembuhkan lah. Betul, memulihkan. Ini awareness yang sangat baik ya, Mas Eko punya inisiatif yang baik untuk menolong sekitar kita untuk ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Jangan mulai dengan main-main dan jangan pengen dapat duit cepet. Akhirnya jadi boncos sih lagi. Nggak ada uang cepat tuh ya, nggak ada. Kerja keras gitu ya, setuju ya. Setuju dong. Setuju. Kayak gituan. Nah kembali yang kayak tadi. Jadi kan ada dua hal yang berbeda. Ketika dia sadar penuh dia butuh pertolongan dan dia tidak masih yang tahap yang nggak perlu pertolongan. Tapi itu kita kelola. Biasanya kita para psikiater kita akan mulai dengan tadi melakukan assessment, melakukan pemeriksaan, kita lakukan assessment, kita pengen tahu seberapa kamu mengalami adiksi judinya ini. Kan macam-macam ya, tiap orang beda-beda kan. Kembali lagi kan kita ada yang tadi itu yang 3 faktor tadi. Itu ya? 3 faktor tadi kita ya? harus selidiki. Yang diri sendiri, genetik dan lingkungannya kan. Kita harus lihat tuh seberapa dia beratnya. Habis itu kita melakukan pemeriksaan dengan instrumen SOGS. Seberapa nih dia nih kadarnya. Di situ supaya dia tahu nih objektifnya kamu segini loh. Udah waktunya kita benar-benar untuk melakukan pemeriksaan ini dengan baik gitu ya. Lalu kita melakukan assessment, habis itu kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang lebih dalam lagi dan terapi seperti cognitive behavior therapy, motivational interviewing. Jadi pasien itu kita motivasi
motivasi untuk menuju perubahan gitu loh. Misalnya dia belum sadar dia butuh pertolongan, kita gerakin dia sampai menuju perubahan. Dia udah sadar, kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak, kita gerakin lagi menuju mempersiapkan diri. Dia udah siap nih mau persiapan, kita gerakin lagi menuju action. Jadi kalau dibilang dokter ini adalah penggerak orang-orang yang adiksi ya. Ya kita harus untuk mendorong dia, membantu dia untuk menuju perubahan. Sampai akhirnya kita membantu dia mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir dan juga mengubah lifestyle-nya dia seperti itu. Boleh dok. Ya. Tapi terapinya bentuknya gimana dok? Terapinya misalnya tadi kognitif behavior terapi. Jadi kita mengubah cara pikir. Cara pikirnya kamu seperti apa gitu kan. Kadang yang tadi kayaknya nyaris menang deh. Gue bakal menang deh kayak gitu kan. Nah itu harus kita rubah. Kayaknya gue kalau bertaruh segini gue bakal menang segini nih, kan salah. Dia kan selalu berpikir dia merasa akan dengan tangannya itu banyak kemenangan. Itu salah gitu loh. Kita mengubah gitu dia pencet lama lepas gitu kan. Padahal sebenarnya mau pencet lama, pencet sebentar atau lama juga sama aja kan. Jadi istilahnya ada yang disebut ritual. Jadi mereka gini dok, saya kalau misalnya saya kalah, saya keluar dulu, saya lock out, abis itu saya masuk. Saya itu 1, 2, 3, kayaknya bakal menang. Jadi dia buat ritual sendiri. Kayaknya kalau jam-jam 11 saya bakal menang nih dok. Oke. Waduh. Jadi dia punya ritual sendiri gitu loh, yang dia create. Dan dia selalu berpikirnya tadi, saya kayaknya seorang analis yang bagus, saya bakal menang gitu loh. Saya punya kemampuan seperti itu. Dia berpikir yang salah, itu yang harus kita rubah. Gitu ya. Habis itu kita ajarin dia relapse prevention. Jadi kita ajarin dia trigger-triggernya kamu. Gimana dok? Nah misalnya contoh gini ya, salah satu, dok aku setiap kali lihat IG gitu ya, gambar slot itu langsung langsung naik gitu. Langsung pengen nyoba nyoba. Saya kalau setiap duduk di pojok itu saya rasa pengen. Triggernya dia. Trigger itu yang harus dihindari. Iya, kita hadapi. Atau dok setiap kali ada notifikasi uang masuk gitu kan, gajian langsung gue pengen banget gitu kan ya. Nah itu sering terjadi. Jadi kita diajarin relapse prevention. Bagaimana kamu tahu trigger kamu dan apa yang harus kamu hadapi ketika ketemu trigger itu. Ya gitu. Itu pun diajarin seperti itu. Jadi memang tidak mudah ya, tidak mudah. Bahwa itu pakai proses. Karena kan kamu juga berjudinya kan itu nggak langsung judi, langsung kagak gitu. Pasti kan proses ada proses juga ya. Iya. Proses panjang juga. Proses panjang betul. Sehingga bisa menjadi adiksi. Iya, betul. Tapi kerugiannya juga pasti udah banyak kalau udah sampai adiksi. Betul. Jadi mungkin jangan sampai adiksi. Kalau emang udah nggak bisa mikir, ini nggak bakal bisa stop, mending ke kesehatan aja, fasilitas kesehatan. Ya, artinya ketika sudah mulai ada konsekuensi negatif, sudah mulai kayaknya gue udah nggak bisa mengendalikan diri. Udahlah, nggak usah sampai boncos dulu gitu kan istilahnya. Nggak sampai boncos. Udah cari pertolongan gitu loh. Sudah gitu. Jangan sampai struktur otak itu menjadi rusak. Gitu. Tapi sebenarnya adiksi judi bisa disembuhin nggak dok? Ya. Mungkin kita bisa pakai istilah dipulihkan. Dipulihkan. Ya. Oke. Dipulihkan. Iya, karena kan itu kan struktur otak dan itu relapsing ya, kambuhan. Bisa kambuh. Iya. Jadi gini, pada saat struktur otaknya berubah, maka kita tetap harus ya tadi membangun pathway baru, atau kita sebut ada istilah neuroplastisitas lah. Membangun kegiatan baru, aktivitas baru, hal-hal baru supaya akhirnya ya itu yang akan kita kembangin gitu loh. Jadi kita membangun daerah otak yang lain, istilah bahasa awamnya, untuk dia memiliki pathway atau aktivitas baru, kegiatan baru yang udah jadi ya jadi gitu loh. Tapi at least dia berusaha. Oke. Gitu Dan kan. itu proses pemulihan. Kita melakukan pemulihan. Ada suatu aktivitas baru, kegiatan baru, pemikiran baru yang benar-benar kita dorong dia menuju perubahan seperti itu. Wih, panjang ya? Menarik ya. Udah berapa menit sih kita sih? 28 nih, lama juga ya. Menarik ya. Gak kerasa ya. Tapi tidak selama orang dengan adiksi judi loh. Iya sih. Mungkin dia ngelihat yang lagi berpikir gua adiksi atau enggak, coba pikirin lagi deh. Tadi kita bicara tentang adiksi. Sebenarnya ketika kita berjudi, kita bisa kaca sendiri nih. Kita bisa ngaca sendiri kan. Ini gua udah adiksi apa belum? Dan kalau adiksi harus seperti apa?
Iya, iya. Ya bagus. Artinya gini, mungkin kita pertama harus kenali diri kita. Kita pertama adalah ketika gue mengalami kecanduan judi, kayaknya candu gue udah enggak. Dan itu bukan aib ya dok ya, sorry. Oh enggak, Enggak aib ya? itu enggak aib. Ketika kamu sadar kamu candu dan menerima bahwa gue candu adiksi, menurut saya itu titik awal menuju Perubahan ya. Perubahan. Oke, good. Ya, Good. itu dia. Kemenangan. Jadi kalau udah sadar setiap malam, biasanya malam-malam nih dok. Oh, Saya iya. mikir malam-malam nih. benar. Karena saya juga sering mikir gitu kan, mikir apa namanya, melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan tuh pasti malam hari kan. Ya. Dan Karena apa? Malam itu seperti kan suasana tenang. tenang. Tidak ada yang melihat gitu kan ya. Aduh, handphone nyala terus gitu kan. Itu sangat menggoda. Oh sangat menggoda. Iya. Katanya itu sangat menggoda. Oke. Dan dari 100.000 jadi 35 juta. Ah itu kan langsung teringat nih sini. Oke. Dan itu perlu dihindari ya dok. Ya. Ini terakhir dok, karena kita udah hampir 30 menit lebih ya ternyata. Iya. Apa pesan-pesan dokter untuk orang yang sudah adiksi judi online dan mungkin keluarganya yang mengalami, karena menurut saya keluarganya juga akan berat. Keluarganya juga akan berat menampung orang yang dianggap menyusahkan gitu ya. Gimana dok? Ya baik. Pemirsa. Oke, dok. Pemirsa. Ya, Ini kita tahu ya umurnya berapa ya. Iya. Aduh maaf ya dok. Oke. Ya baiklah. Benar ketika dalam satu keluarga ada yang mengalami adiksi. Itu adalah pergumulan buat keluarga besarnya. Ya, biasanya memang itu. Satu orang yang mengalami adiksi, maka dalam satu keluarga itu pasti akan mengalami pergumulan atau kesedihan. Oke. Kalau di keluarga kita atau kamu mengalami adiksi ini, jangan stop di situ. Terima dulu bahwa kita mengalami adiksi dan kita cari pertolongan. Kamu harus keluar dari situ. Jangan terus stuck di sana. Dan recovery is possible. Ambil langkah untuk mencari pertolongan. Dan untuk keluarga, tetap kuat dan rangkul mereka, tidak hakimi mereka. Terima kasih Mas Eko. Oke, Dokter Yeni Sinambela. Yes. Terima kasih ya dok. Baik. Atas obrolan 30 menit yang saya menyenangkan sekali. Tapi kayaknya kalau memang ini akan akan jadi besar lagi dok ke depannya, kita mungkin harus tetap sering bahas ya dok ya. Kita harus sering ingetin. Membangun awareness ini untuk negara kita. Oke, terima kasih. Nah ini buat sobat sehat semua yang mau tahu dokter Yeni Sinambela ini praktek di RSKD Durensawit itu hari apa? Itu ada di hari Selasa, Jumat dan Sabtu ya dok ya. Kalau hari Selasa itu jam 8 sampai jam 12, Jumat itu jam 2 sampai jam 1 sampai jam 3. 1 sampai 3, sorry. Jam 1 sampai jam 3. Hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 11. Itu ya. Jadi kalau misalnya mau konsul atau mau emang udah mikir kayaknya gue harus konsul nih. Nah, bisa datang ke jam yang tadi ya. Satu pertanyaan terakhir dok. Oke. Kapan naik gunung lagi? Oke. Oktober, Rinjani Summit kedua. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Ya, bye.